bukan. Jadi sejarah itu untuk diingat, bukan untuk diulang. Kalau sudah di titik ini, saya sangat bersyukur. Ya, kemarin justru itu bersyukur karena nggak jadi sempat PNS. gagal. Oh iya, bersyukur karena tidak jadi PNS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AJM dimanapun teman-teman berada, selamat datang di channel Metode AJM Official. Nah, untuk kali ini adalah kali pertama kita buat podcast ya di Metode AJM. Untuk channel ini kita buat untuk kita berbagi yang berhubungan, yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan berkaitan dengan hal-hal yang literasi, nanti pengetahuan yang bincang-bincang santai dengan teman-teman baik praktisi maupun akademisi. Nah, untuk ini jangan lupa sebelum kita mulai gitu ya, wawancara komunikasi kita dengan teman-teman dengan bintang tamu yang saya adakan itu ya, dengan bintang tamu yang saya datangkan gitu ya, jauh-jauh gitu ya. Nah, sebelumnya subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar dapat info-info terbaru dari channel kami, dari channel Metode AJM itu ya. Oke. Kemudian, nah ini sekarang saya perkenalkan tamu saya dari jauh ya, dari jauh-jauh dari Probolinggo yang jauh-jauh datang ke Surabaya gitu ya, untuk bincang-bincang santai ya. Ini bincang-bincang santai. Perkenalkan, nah, Bu Ainun Jariah. Beliau adalah salah satu guru sekolah dasar negeri yang ada di Probolinggo. Nah, oke Bu Ainun, selamat datang di Surabaya Bu Ainun. Ya, benar. Di kantor AJM. Gimana? Kabarnya gimana Bu Ainun? Alhamdulillah baik. Selama ini sehat ya Bu Ainun ya? Sehat. Untuk masa pandemi ini gimana Bu Ainun? Masa pandemi ini ya, selain protokol kesehatan harus disiplin ya, nggak lupa vitamin gitu Bu Nur. Akhirnya ya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Bu, ini langsung aja ya gitu ya. Jadi Bu Ainun, jadi teman-teman supaya tahu ya bahwa Bu Ainun ini adalah salah satu pemilik lembaga kursus membaca dengan menggunakan metode AJM. Nah, yang ada di Probolinggo. Nah, nanti kita akan bicara mengenai perjalanan Bu Ainun. Perjalanan mulai mengenal metode AJM, perjalanan mulai mengenal metode AJM sampai sekarang ini gitu ya. Nah, Bu Ainun, ini pertama kali mengenal metode AJM ini dari mana? Lalu seperti apa? Ya, kalau mengenal metode AJM-nya itu awalnya kalau saya itu tidak sengaja, mungkin bisa dibilang tidak sengaja atau terpaksa. Terpaksanya itu begini Bu Nur. Jadi saya itu ditunjuk untuk mengikuti pelatihan membaca cepat ya oleh kepala sekolah saya di tempat di SD saya bekerja itu. Nah, awalnya saya mengira wah ini pasti sama dengan pelatihan-pelatihan yang biasanya saya ikuti, yang saya datang mendengarkan, kemudian saya pulang, hasilnya juga ya seperti itu. Nah, ternyata setelah saya datang ke kantor AJM ini dulu, kalau tidak salah itu tahun berapa ya Bu ya?
2000 berapa ya Bu? 13? 2013 iya. Sekitar Iya. 13 ya. 2013 itu saya datang ke sini dan mengikuti pelatihannya. Kemudian pulang di bis itu saya mikir, Ya. di bis itu saya mikir, masa bisa belajar membaca hanya 16 kali pertemuan. Itu tanda tanya besar dan saya cenderung tidak percaya. Ya. Karena saya sudah 15 tahun mengajar kelas 1 dan tidak pernah saya itu tuntas membaca anak satu kelas itu dalam waktu 1 tahun. Bahkan ada yang naik ke kelas 2 itu belum bisa baca, masih PR guru kelas 2. Ya. Nah, ternyata setelah saya nyobanya juga enggak sebegitu serius ya, diikutin lah, dicoba, kadang-kadang saya praktekkan, kadang-kadang kalau materinya penuh di sekolah itu saya enggak pakai ACM. Ternyata saya kaget sendiri kok Iya. murid saya itu cepat sekali bisa bacanya, hanya waktu 3 bulan, bahkan ada yang enggak sampai 3 bulan. Itu pertama kalinya ya. Nah, itu pertama kali. Jadi saya, loh, kok bener yang dikatakan Bu Nur waktu pelatihan. Nah, itu saya mulai pakai ACM dengan serius di kelas. Ya, ya. Ya, saya pakai dengan serius, tapi saya masih belum ada pemikiran untuk membuat tempat kursus atau apa, belum ada. Ya. Karena saya pikir saya akan menjadi PNS gitu. Ceritanya enggak PNS ya? Enggak butuh sampingan, ya. Iya. Karena Ceritanya gini, PNS. ceritanya begitu. Jadi gini Bu Nur, saya itu ayah saya itu guru SD juga. Jadi saya Iya. disekolahkan di pendidikan itu di PGSD itu Iya. karena bapak saya ingin saya menjadi Guru. PNS. Oh, PNS. Ya, Iya, suksesnya itu di PNS, bukan pas jadi gurunya. Dan saya tuh sudah di mindset seperti itu dari kuliah sampai saya lulus. Dan saya pernah mengikuti tes PNS itu 2 kali kalau enggak salah. Itu enggak lulus. Ya ada sih hal-hal yang tanda kutip gitu Bu Nur. Dan saya Iya. tahu 10 tahun pertama, 5 tahun setelah 10 tahun, 5 tahun tuh enggak ada pengangkatan. Setelah ada, harapan saya kan sudah banyak Ya, untuk iya, jadi PNS. iya. Setelah ada itu ternyata usia saya sudah lewat dari peraturan apa itu? Ya, lewat Pemerintah dari ya, peraturan yang yang ditetapkan. ditetapkan. Peraturan yang ditetapkan. Jadi itu maksimalnya 35. Saya sudah 41 tahun waktu itu. Iya. Saya down, saya mau berhenti. Iya. Saya sudah bawa surat pengunduran diri saya ke mana-mana. Saya sempat tidak keluar dari kamar, hanya bangun untuk sholat saja, makan dan lain sebagainya itu sampai saya tinggalkan. Iya, Ya untunglah suami saya itu menyupport saya, termasuk saya membuat status waktu itu kan masih baru-barunya WA gitu Bu Nur. Saya buat status. Ternyata dari status WA saya yang saya buat itu ada ini masukan, termasuk dari Bu Nur, dari Bu Maya, dari teman-teman itu, Bu Ainun pasti bisa, bisanya saya di mana? Saya sudah gagal, saya gitu. Saya sudah gagal, sudah enggak bisa di dunia pendidikan, maunya saya tuh jualan apa gitu. Iya. Ternyata saya sadar setelah saya ingat, oh iya, saya kan bisa ACM. Iya. Saya pernah bikin murid saya yang kelas 1 kemarin itu dalam waktu singkat bisa baca. Itu pun saya belum seberapa fokus ya Bu ya. Iya. Nah, akhirnya saya buatlah tempat kursus dan bergabung dengan GMF itu. Angkatan pertama saya Bu. Oke. Itu ya, waduh. Itu ceritanya agak-agak dramatis ya, gitu saya ya. ini seperti diingatkan dan itu sangat sebenarnya. Tapi itu sebagian sejarah Bu Ainun. Jadi sejarah itu untuk diingat, bukan untuk diulang. Kalau sudah di titik ini,
saya sangat bersyukur Ya, kemarin justru itu bersyukur karena nggak jadi sempat PNS. gagal. Oh iya ya, bersyukur karena Karena ternyata- tidak jadi PNS ya. Nggih, karena ternyata setelah bergabung dengan ACM lebih ini ya, lebih banyak finansialnya itu Oh iya iya iya. dari target saya. Jadi bersyukur ya Bu, nggak jadi Iya, PNS. iya, 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 Oke oke. Ya, wah itu menarik, ceritanya menarik ya. Pastinya teman-teman punya banyak cerita dan ini adalah salah satu kisah dari Bu Ainun salah satu kisah perjalanan Bu Ainun sampai sekarang ini. Nah, setelah Bu Ainun mendalami ACM ya Bu ya, setelah tahu bahkan saya tahu ini banyak muridnya ya, Bu Ainun sudah Ya, banyak ya, muridnya ya, ya. di lembaga kursusnya Bu Ainun di rumah gitu ya. Nah, apa sih yang menurut Bu Ainun yang membedakan gitu ya, membedakan metode ACM dengan yang lain gitu ya? Atau mungkin sebelum Bu Ainun mengenal ACM dan setelah mengenal ACM, apa sih yang membedakan itu? Apa sih Bu Ainun? Membedakan metode ACM dengan yang lain. Iya, yang Bu Ainun rasakan, sampai pada akhirnya Bu Ainun udah saya fokus untuk mengembangkan metode ACM ini melalui lembaga kursus. Nah, kalau membedakan itu pasti sangat-sangat berbeda. Iya. Yang paling menonjol itu dari segi mudah dan cepatnya itu, Bunda. Iya. Jadi mudah dipakai gurunya, mudah diserap siswa, dan cepat hasilnya. Nah, mudah buktinya kenapa kok saya bilang mudah? Kalau saya mungkin memang guru ya, benar mungkin sudah terbiasa dengan anak kecil. Nah, Ya. di tempat kursus saya itu saya merekrut anak-anak kuliah. Karena ada kampus kan dekat rumah saya itu ada kampus. Iya. Saya rekrut anak-anak kuliah Untuk yang tutor ya? kuliahnya Untuk itu tutornya nggih, ya? untuk tutor. Iya. Dan kuliahnya itu tidak di pendidikan. Nah, karena mudahnya ACM yang awalnya mereka bilang, wah Bu, saya kalau ngajar nggak bisa, nanti saya nggak telaten, nanti saya begini. Ternyata setelah mereka praktek, mereka dapat pengarahan dari saya gitu, Bu, ilmu dari sini saya bagi dengan tutor-tutor itu. Ternyata hasilnya beda-beda tuh maksudnya saya bisa cepat, Iya. dia bisa lebih cepat, satunya bisa, nah berbeda. Iya. Gitu. Jadi karena mudahnya dipahami oleh guru, oleh tutor, Iya. akhirnya digunakannya itu mudah dan hasilnya juga berbeda. Maksudnya ada yang lebih cepat dari saya malah. Padahal saya yang menularkan gitu, Bu. Iya. Malah ada yang lebih cepat dari saya. Dari sekarang itu tutor saya ada 20, Bu, dengan Wah, 150 luar biasa. siswa. Ya. Luar biasa ini tutornya 20 ini. Itu pun keluar masuk, maksudnya kalau sudah lulus ya. sudah betul. berganti-ganti siswanya itu. Benar. Iya. Oke, luar biasa ini sudah hanya berapa tahun sejak berdiri sampai punya tutor 20 ini, Bu? Sejak berdiri 2018 ya, Bu, sejak saya ikut GMF. Oh, 2008 ya, Ya, 2018. jadi belum lama lah ini ya, ada GMF. bisa Iya, dikatakan belum ini lama. masih sekitar 3 tahun ya. Ya. Wah, itu luar biasa ini, perkembangan yang luar biasa dengan tutor 20 Iya, hanya 3 tahun gitu kan, luar biasa banget gitu kan. Nah, mengapa sih gitu ya Bu Ainun tertarik gitu? Ini kan kalau awalnya dulu kan Bu Ainun hanya sekedar untuk mengajarkan anak-anak ya, hanya Di sekedar sekolah. mengajarkan anak-anak di sekolah. Nah, terus tiba-tiba tertarik bergabung pada saat itu karena saya ya awal itu angkatan pertama membuka angkatan pertama. komunitas guru mandiri finansial. Finansial. Itu angkatan pertama memang di awal tahun 2018. Iya. Nah, kenapa sih Bu Ainun tertarik bergabung pada saat itu ya? Pada saat itu, apa karena putus asa dengan PNS tadi, atau ada Salah satunya. alasan yang lain gitu kan? Alasan lain gimana? Bu? Saya bergabung waktu itu nomor satu, saya sudah merasakan bagaimana metode ACM itu saya terapkan di kelas dengan mudah, hasilnya juga memuaskan. Yep. Awalnya seperti itu. Jadi saya ini tidak pernah Bu Nur ikut pelatihan dengan metode yang lain. Yeah. Memang saya dari awal itu tidak pernah kenal metode yang lain. Nah, jadi
saya itu berangkat dari situ, dari kemudahan-kemudahan di ACM. Akhirnya saya ikut GMF. Belum punya pemikiran tentang finansial, meskipun GMF kan guru mandiri finansial gitu ya. Belum ke arah itu saya, Bu Nur. Jadi sekedar saya pengen punya tempat kursus, berbagi ilmu, memudahkan anak-anak seperti itu. Nah, setelah berjalan ternyata saya kekurangan guru. Karena peminatnya banyak. Setelah saya meluluskan siswa beberapa, itu kok cepet. Bahkan ada yang umur 4 tahun 6 bulan itu hanya waktu 2 bulan. Wah, luar biasa dengan itu. Belajar 1 minggu 3 kali hanya 1 jam. Itu cepet sekali itu, luar biasa itu. Dan masih 4 tahun 6 bulan, bukan 7 tahun. Kalau 7 tahun cepet wajar. Nah, dari situ saya tertariknya untuk ikut GMF itu. Yang kedua, setelah berjalan ternyata kok saya kurang guru. Akhirnya saya rekrut tutor sampai 20 itu. Ternyata kok finansial itu bertambahnya itu ya ndak lumayan. Ndak lumayan. Kalau saya berarti berapa ini? Tidak lumayan ini berapa ini? Nggak lumayan ini. Lebih dari lumayan atau kalau misalnya saya waktu itu ditakdirkan jadi PNS, ini lebih dari itu. Ini kan artinya rezekinya ada di sini ya Bu ya. Rezekinya bukan di PNS. Oke. Ya memang rezekinya itu kan berbeda ya. Tidak kadang kita mengimpikan sesuatu ternyata ada hikmahnya ketika tidak sesuai. Kita bisa berencana ya, kita bisa mengharapkan berencana A, B, C, D, tapi ternyata takdir berkata lain karena Allah mentakdirkan kita berbeda dan semua ada hikmahnya. Nah itu Bu Ainun, itu yang bisa saya tangkap. Nah selama Bu Ainun ini ya Bu ya, kenapa sih kok sampai bisa muridnya banyak itu Bu Ainun ini enggak mengevaluasi atau bertanya pada orang tua, kenapa sih kok semuanya banyak yang tertarik di lembaganya Bu Ainun, kenapa Bu? Iya, pernah saya tanya itu ya langsung ini dibikin apa itu Bu Nur? Video testimoni ya. Itu jawabannya itu ya karena outputnya itu bagus gitu. Maksudnya setelah lulus dari sana anak-anak itu bisa benar-benar bisa dan paham kepada bacaannya, apa yang dia baca seperti itu satu. Cepatnya itu cepat. Kalau bisa saja tapi terus lama mungkin masih nyari tempat kursus yang lain. Nah cepatnya itu mereka lagi yang cerita ke teman-temannya, akhirnya banyak yang mendaftar ke tempat kursus saya. Di kota saya itu ada tempat kursus membaca selain ACM tuh ada. Ketika anak-anak senang di sana ya, ketika orang tua memutuskan untuk anaknya belajar di tempatnya Bu Ainun gitu ya. Nah itu anak-anak gimana reaksinya? Senang atau enggak? Oh ya, malah kemarin yang terbaru itu ada, dia sudah di les. Sekarang itu dia kelas 2 SD. Dia dari lulus TK itu sudah les di tempat-tempat yang lain. Tapi kata mamanya itu biasanya Bu sulit mau ngajak les itu drama dulu drama dulu ya. Yang inilah enggak mau atau apa atau diiming-iming seperti itu. Sampai pindah tempat les itu sampai 3 ke guru sampai pertama 3 kali dan tempat kursus. Nah, di situ anaknya itu kemarin baru 1 minggu kalau enggak salah. Tadi malam ibunya yang cerita. Jadi bilang ke ayahnya, "Ayah, aku ya suka belajar di situ." Kayak gitu. Dan ada lagi anak yang bilang, "Aku sekolah di sini saja," katanya. Dia kira di situ itu sekolah. Iya. Aku sekolah di sini saja gitu. Dia masih TK. Jadi di pikiran anak-anak itu di sana itu nyaman gitu. Sebenarnya setelah saya evaluasi Bu Nur, nyamannya itu karena bukan tempat saya itu masih sempit, rumah sempit, bahkan Menurut Bu Ainun apa yang bikin anak-anak senang belajar di sana? Gurunya.
Gurunya ya. Nah, gurunya itu Cara memang mengajarnya sangat atau gimana? telaten, cara mengajarnya. Terus dia ada lagi sebagian besar tuh dia merasa mudah. Mudah mengajarkan ke anak-anak. Dia kan sudah mengalami belajar di tempat lain. Ya. Mengalami belajar di tempat lain. Nah, jadi dia anak itu kan membandingkan, Iya, loh kok kalau di sini kok seperti ini, kok aku cepat bisa, kok aku cepat mahir, sedangkan kemarin-kemarinnya dia harus berusaha mungkin. Nah, itu ya karena metodenya juga. Selain itu karena gurunya. Nah, kenapa gurunya itu Bu Nur kok enak, kok nyaman ke anak-anak, sedangkan dia kan backgroundnya bukan dari pendidikan, ya karena gurunya juga tidak harus bersusah payah untuk memahami metodenya itu, karena mudah, akhirnya sabar. Iya. Ini anak-anak yang dihadapi yang seperti apa ya? Apakah dari Bu Ainun bervariasi nggak dari siswanya yang datang siswa. ke kan macam-macam ya, anak ini kan macam-macam ya, bervariasi ya, jadi apakah ada nggak ya yang memang benar-benar yang menurut Mbak Ainun itu sulit tapi ternyata bisa gitu ya? Sering nggak dapat anak-anak siswa-siswa yang seperti itu? Saya bilang kalau saya lagi evaluasi untuk tempat kursus dengan tutor-tutor itu, Bu Nur, saya sering bilang kita ndak bisa request murid kita itu seperti apa. Ya, betul. Jadi yang datang ke sini ndak bisa terus ditanyain anak ibu enak ndak, kira-kira cepet nanti bacanya, ndak bisa. Nah, maka kita harus siap kayak gitu. Jadi itu pernah saya punya murid yang hiperaktif. Ya. Aktif sekali sampai rasanya ndak mungkin saya gitu. Nah, karena punya banyak ACM itu punya banyak sekali alat peraga. Ya, media belajar yang saya dimudahkan, yang tutor-tutor saya juga dimudahkan karena tidak perlu membuat, tinggal pesan ya Bu Nur. Iya. tinggal pesan aja di kantor gitu ya. Ya, paling saya buat itu kalau misalnya anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, alat peraganya ada sih yang saya buat sendiri. Tapi kebanyakan saya pakai yang dari ACM. Itu mempermudah saya untuk anak hiperaktif, mau anak yang slow learner atau gimana. Iya. Sudah ada semua, sudah disediakan semua. Betul. Oke. Itu kalau orang tua sampai Bu Ainun bisa dapat siswa banyak, itu orang tua sebenarnya taunya dari mana sih Bu? Orang tua itu? Oh, orang tua kebanyakan itu memang saya promosi. Iya. Awalnya promosi di Facebook, pokoknya sosial media lah. Iya. Nah, tapi kebanyakan itu lihat promosi saja, ndak langsung kan Bu Nur. Mestinya orang-orang masih, karena ada perbandingan banyak tempat kursus membaca banyak. Nah, akhirnya mereka itu percayanya itu ketika yang cerita itu yang sudah alumni, yang sudah pernah belajar di tempat kursus. Kok kan ada selama corona itu kan pakai video pembelajaran, maksudnya pas belajar tuh di grup WA itu loh. Ada kan biasanya gurunya menyuruh siswanya untuk membaca atau menulis. Nah, pas membaca kok lancar anak itu, otomatis japri semua ke ibunya, di mana lesnya. Nah, baru saya beri brosurnya. Jadi ibunya itu biasanya minta brosurnya, akhirnya semua tahu. Karena memang sudah ada buktinya. Kalau ada sih yang murni dari lihat status atau promosi saya di FB gitu ada. Jadi banyak getok tular ya Bu ya? Jadi lebih banyak yang getok tular. Dari alumni-alumni yang sudah bisa, kemudian banyak yang melihat, lalu banyak orang tua yang tertarik. Oke. Nah, terus keuntungannya apa Bu? Setelah Ibu bergabung di Gerakan Guru Mandiri Finansial ini, keuntungannya apa? Banyak sekali Bu Nur, keuntungannya banyak sekali. Mungkin kalau saya bilang terima kasih 1000, 2000 gitu ke Bu Nur dan ke ACM gitu belum bisa menggantikan keuntungan itu mungkin Bu Nur. Jadi keuntungan saya itu dari segi mental. Saya yang kemarin down, saya yang merasa saya tidak berguna, saya yang merasa saya gagal, itu saya jadi percaya diri. Bahkan orang lain juga percaya pada saya kalau saya itu mampu.
Jadi saya itu sudah malah ada beberapa guru kalau misalnya di kecamatan yang lain gitu Bu Nur itu kenalnya bukan saya guru di sekolah gitu, Iya. tapi saya itu yang punya ACM gitu. Oh, iya, iya. Maksudnya yang punya tempat kursus dengan metode ACM di Probolinggo, kenalnya itu seperti itu. Iya. Nah, itu membuat saya oh ternyata saya masih bisa, masih berguna di pendidikan. Ternyata Iya, iya. saya bisa membuat orang lain atau murid saya, tutor saya berbagi ilmu, transfer ilmu gitu. Ternyata saya masih bisa itu dari segi mental. Dan yang kedua tentunya yaitu finansial. Iya. Yang dulunya saya mungkin hanya untuk ikut pelatihan saja harus ini ya Bu Nur, harus nabung. Iya. Kalau sekarang dari tempat kursus itu saya bisa ikut pelatihan dengan apa Biaya ya? sendiri. Biaya sendiri. Jadi enggak usah nunggu saya ditunjuk siapa untuk dibiayai, tidak. Jadi tempat kursus itu sudah malah tutor-tutornya insya Allah itu akan bisa ngikutin kursus juga. Iya, pelatihan gitu Bu Nur. Jadi bisa ini ya tadi saya simpulkan bahwa sebenarnya dari penghasilan dari gerakan guru mandiri finansial ini selain Bu Ainun sendiri ada peningkatan finansial di lembaga Bu Ainun, tapi Bu Ainun juga bisa berbagi rezeki sebetulnya dengan pemberdayaan juga ke anak-anak, berbagi rezeki. Nah, itu yang memang luar biasa gitu Bu, karena tidak semua orang itu mampu melakukan ini. Kadang-kadang untuk mencari penghasilan untuk dirinya sendiri aja masih banyak yang kesulitan, apalagi harus berbagi rezeki dengan orang lain. Nah, ini satu hal yang memang jadi cita-cita saya ya sebenarnya. Sekilas mengapa saya mendirikan komunitas guru mandiri finansial ini adalah salah satu bentuk ikhtiar saya itu berbagi. Yang pertama berbagi dari segi ilmu gitu ya. Ilmu, ketika saya punya ilmu ya saya punya kewajiban untuk membagikan pada semua orang yang memang berminat gitu kan. Nah, itu motivasi saya pertama. Untuk apa saya simpan sendiri? Karena ilmu ini adalah sebagian dari sedekah ya, sedekah kita kepada ini. Dan ilmu itu yang membuat abadi itu adalah salah satunya adalah dengan kita bisa berbagi ilmu gitu. Kemudian yang kedua, motivasi saya karena seringnya saya itu melatih guru-guru terutama PAUD ya, terutama guru-guru yang tingkat PAUD dan guru-guru SD yang kelas 1, kelas 2, dan itu banyak sekali, sebagian besar mereka itu juga honorer gitu kan. Yang kita tahu juga di guru PAUD itu kita tahu juga, mohon maaf, secara finansial mungkin berbeda ya dengan PNS dan yang lain-lain gitu. Nah, itu yang juga menjadikan saya terinspirasi dari situ. Iya ya, bagaimana saya bisa membantu teman-teman ini untuk meningkatkan pendapatan mereka atau kemampuan finansial melalui apa gitu ya. Melalui apa. Nah, disitulah saya gabungkan ya antara keilmuan, kemampuan ini kemudian dengan manajemen. Saya yakin bahwa teman-teman ini kan sudah punya bekal sebagai pengajar. Tentunya secara kompetensi mereka sudah luar biasa karena sudah punya kompetensi, katakanlah sudah punya modal gitu ya, modal sebagai pengajar. Kemudian kalau saya mengajarkan secara manajemen tentang bagaimana pengelolaan lembaga luar sekolah gitu ya. Kebetulan saya dari jurusan pendidikan luar sekolah, di mana salah satu kajian keilmuannya adalah pengelolaan program lembaga kursus dan pelatihan. Nah, saya gabungkan itu gitu ya, kemampuan metode ini kemudian dengan pengelolaan itu. Nah, alhamdulillah
pada saat saya pertama membuka program ini, komunitas ini, responnya luar biasa ya. Komunitas Guru Mandiri Finansial. Nah, Bu Ainun ini termasuk yang angkatan pertama ya, Bu ya. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Kemudian sampai pada angkatan 4 ya. Angkatan sampai yang terakhir adalah sudah angkatan 4. Nah, bulan depan insya Allah saya akan membuka lagi komunitas guru ini untuk merekrut anggota lagi bagi yang berminat gitu ya, ingin seperti Bu Ainun gitu ya, memiliki lembaga sendiri, kemudian tanpa ini Bu ya, kita tidak ada bagi hasil dan macam-macam tanpa ini ya. Nah, ini nanti ada perekrutan untuk anggota yang silakan bergabung teman-teman di angkatan kelima dan seterusnya. Nah, insya Allah akan kita adakan bulan depan gitu ya. Tanggal 1. Ya. Jadi buat teman-teman sobat ACM dimanapun berada, di seluruh Indonesia gitu ya. Karena silahkan bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak Bu Ainun gitu ya, silahkan bisa bergabung di komunitas Guru Mandiri Finansial. Nanti ada di akhir ini ya, nanti ada kontaknya, nanti kita beri nanti di deskripsinya, nanti ada kontak yang bisa dihubungi. Nah, program ini sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa, dan bukan hanya Bu Ainun sebenarnya. Ini bukan hanya Bu Ainun yang punya pengalaman seperti ini, jadi banyak Bu Ainun yang lain gitu ya. Nanti akan saya hadirkan satu persatu, insya Allah jika waktunya memungkinkan dan situasi kondisinya memungkinkan. Karena dari luar kota semua, hampir semuanya banyak dari luar kota. Bu Ainun dari Probolinggo, yang di Bandung ada, yang di Jogja ada, jadi di Blitar, jadi sudah tersebar di beberapa kota dan kabupaten, baik di Jawa maupun di luar Jawa, yang di Banten juga ada gitu ya. Nah, ini sekilas dari komunitas yang saya inisiasi. Dan saya berharap bahwa dari komunitas ini muncullah Bu Ainun yang lain gitu ya, yang berkembang bisa di seluruh Indonesia. Nah, kita berbagi rezeki dan berbagi finansial. Nah, kita bisa bergabung di sini. Selain itu, kita juga bisa menularkan ilmu kita kepada peserta didik dan saling berbagi ilmu. Nah, ya, saya rasa ini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, luar biasa Bu Ainun, pengalamannya kita bisa berbagi untuk teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan semoga rezekinya ditambah lagi gitu ya. Nah, ada lagi Bu Nur. Iya, apa-apa. Jadi di tempat kursus saya itu untuk anak yatim itu gratis. Oh, dan luar saya biasa. niatkan kebaikannya, pahalanya itu untuk kesehatan Bu Nur sebagai pencipta ACM, untuk kemajuan ACM seperti itu. Doa-doa anak yatim itu semoga diijabah. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga saya Bu Nur sudah dikenalkan ACM. Wah, luar biasa. Yang semoga membuat perubahan ke diri saya. Saya tidak bisa memberikan apapun ya. Saya hanya bisa berbagi ilmu saja gitu ya. Semoga niat baik kita semua ini diijabah. Amin insya Allah. Ini. Terima kasih banyak Sobat ACM. Demikian wawancara bincang-bincang saya dengan Bu Ainun Jariah, Bu Ainun dari Probolinggo. Semoga sedikit
percakapan kita kali ini bisa apa ya, menginspirasi teman-teman untuk menjadi Bu Ainun berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Dan nyalakan lonceng supaya dapat nanti materi-materi berikutnya untuk materi-materi yang lain. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.